Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, di Bitcoin Update kali ini kita akan quick update aja karena memang untuk reminder ke teman-teman tentang kondisi daripada market besok dan juga pergerakan pada malam hari ini atau pada sesi New York dari London ke New York ya. Nah, teman-teman perlu di note ya bahwa besok itu akan ada PPI. PPI ini adalah salah satu data yang berhubungan dengan inflasi juga dari sisi produsen. Saya sempat mention ini di awal pekan kemarin ya. Dan juga kita punya retail sales data yang akan dirilis besok juga. Sebenarnya yang paling penting ini adalah retail sales sih. Kalau saya lihatnya ya, di PPI sih sebenarnya lumayan. Udah pasti ada pengaruh juga terhadap pergerakan atau aktivitas besok. Cuma retail sales itu mencangkup demand. Jadi sebetulnya kalau menurut pandangan saya ini juga memberikan impact yang lumayan positif. Maksudnya lumayan impulsif lah terhadap pergerakan secara keseluruhan. Besok juga akan ada rilis data CPI untuk Euro. Jadi Eurozone kelihatannya di sini akan stagnan di 9,2% berdasarkan forecastnya. Dan kalau misalkan berdasarkan historical data ya yang saya tarik sebelum-sebelumnya, CPI di Euro ini bisa dikatakan jadi patokan juga untuk di US. Jadi once CPI Euro dirilis itu biasanya di US istilahnya kayak kita bilang gimana ya, kayak mereka tuh ngelihat kiblatnya kayak euro gitu loh. Kalau euro itu CPI-nya turun, kayaknya inflasi US bakal turun juga. Nah itu kira-kira pandangan para pelaku pasar. Jadi somehow tidak secara langsung tapi memberikan dampak juga terhadap makroekonomi atau ya kita bilang perkembangan market secara garis besar lah atau in general. Meanwhile untuk US ya besok jam 8:30 malam itu boleh waspada di waktu Indonesia Barat, kira-kira seperti itu. Di pagi harinya kita ada BOJ press conference itu sekitar jam ini jamnya nggak bisa dipastikan ya, ditulis di sini tentatif. Teman-teman perlu ingat terakhir kali faktor penggerak daripada dolar indeks pagi hari itu adalah ketika Bank of Japan atau BOJ disingkatnya BOJ ya. BOJ di sini memberikan sebuah pernyataan ya terkait dengan mereka punya obligasi. Jadi istilahnya mereka punya yield itu saya lupa pembahasannya ya. Pokoknya yieldnya mereka tuh batasnya tuh ditambah, dinaikin gitu loh. Yang tadinya mungkin bunganya dibatasi di sekian persen sekarang ditingkatkan. Dan itu yang menyebabkan dolar indeks drop dan anjlok lumayan signifikan. Karena kalau teman-teman perhatikan saat ini saya tunjukin posisi USD Japanese Yen lah ya. US dollar terhadap Japanese Yen selama beberapa waktu lalu. Ini teman-teman bisa lihat per beberapa waktu lalu itu dirilis datanya, bukan dirilis datanya sih, diambil kebijakannya itu sempat drop lumayan ya. Dropnya di sini tuh dalam tanda kutip positif sebenarnya buat yen gitu ya. Sama aja kayak rupiah misalnya dari 15.000 turun ke 14.500 itu kan berarti positif. Dan salah satu dampaknya, bukan dampaknya lah ya, salah satu pengaruhnya adalah terhadap si ya dampak berarti ya nggak salah teman-teman, terhadap si dolar indeks. Karena dolar indeks DXY itu bisa dibilang mereka mengukur berdasarkan 6 mata uang yang berlawanan dengan si dolar, dan mata uang utamanya itu adalah salah satunya euro. Ini memiliki percentage besar ya, kemudian ada pound sterling, yen, Canadian dollar, New Zealand, dan juga Swiss franc atau Australian dollar ya, antara itulah 6 mata uang major currencies-nya. Dan setelah kebijakan itu memberikan dorongan pada market, terutama untuk dolar indeks jadi melemah lebih signifikan lagi. Jadi somehow besok di sesi Asia, nggak besok sih ya, ini dalam beberapa jam lagi karena saya update-nya juga pagi ya, teman-teman perlu antisipasi terhadap volatilitas yang lumayan tinggi. Oke, itu yang perlu diwaspadai. Jadi besok 2 event penting, pertama di sesi Asia, kemudian kedua di sesi Amerika. Oke, di sesi Eropa ada CPI tapi biasanya dampaknya indirect, nggak secara langsung. Oke, nah membahas dari posisi Bitcoin saat ini, kita masih melihat Bitcoin itu struggling untuk bisa close di atas 21.500. Tadi kita udah coba sekali ke 21.620-an, tapi reject lagi ya. Lagi-lagi ada sellers yang menekan Bitcoin dari harga level tersebut, dan in the end membawa Bitcoin kembali ranging lagi di kisaran 21.300 sampai 21.200-an. More or less kita cuma bolak-balik di level itu aja hari ini. Jadi ibaratnya ya once again yang di-remind untuk teman-teman untuk time frame daily adalah if seandainya ya, if itu jika terjadi rejection pada 21.500 dan somehow sellers masuk, selama Bitcoin bisa maintain momentumnya di atas EMA 8
dimana IMA 8 saat ini posisinya masih overstretch. Jadi kalau misalnya dia balik mungkin ke 20.400 atau mungkin di angka psikologis level $20.000, mungkin kita masih bisa mendapatkan satu buah potensi penguatan kembali setelahnya. Tapi seandainya kita break dari IMA 8 dan bahkan dropnya sangatlah signifikan, nah itu udah berarti ya udah berakhir gitu ya teman-teman sekalian. Dan jangan ngotot untuk masang jaring, ibaratnya berharap harga rebound lagi setelah kena jaringnya kita. Nah itu adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup beresiko untuk kita antisipasi di awal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen trading kan, at least seandainya rejection masuk, koreksi berjalan, teman-teman perlu pantau ketika momen-momen koreksinya itu sudah mulai kelihatan ada pelemahan dari sisi sellersnya. Alright, so itu untuk time frame daily. Yang penting time frame daily goalnya simple, untuk memastikan Bitcoin tetap bullish dia harus di atas 21.500. Kalau tidak mencapai 21.500, ibaratnya kena reject terus menerus, at some point kita pasti akan melihat Bitcoin mungkin koreksinya akan jauh lebih deep ya, nggak cuma di 21.000 atau di 20.700, tapi mungkin bisa lebih rendah dari level itu. Alright, now kita bakal masuk ke dollar index dulu. Jadi before kita lanjut ke hourly-nya, dollar index kelihatannya masih tersideways di atas range support majornya, dan saya rasa ini nunggu rilis data PPI besok. Jadi akan ada pengaruh, dan PPI sementara proyeksinya itu adalah cenderung turun. Kalau misalnya PPI-nya benar-benar sesuai dengan proyeksi, ini berarti dollar index big possibility-nya akan melanjutkan penurunan, dan dengan demikian Bitcoin dan kawan-kawan mungkin akan punya booster untuk bisa close di atas 21.500. Itu setidaknya saya perhatikan saat ini. Nah, kalau lihat dari time frame hourly, ini adalah resistance yang ada di time frame daily juga. Meanwhile, untuk time frame hourly-nya, kita ngelihat pergerakan Bitcoin masih terbatas banget dalam sebuah channel. Dimana di bagian atasnya ini kita ngelihat ya, sebenarnya dia terus-terusan konstan berhasil create yang namanya higher high pada close candle-nya. Jadi teman-teman kalau ubah chart ini menjadi line candle, ini kita udah berhasil create higher high ya beberapa kali pada close candle-nya. Tapi kita sama-sama bisa lihat teman-teman sekalian, per setelah posisi yang sebelumnya di bawah sini, itu kenaikan yang setelah impulsif tambah lama kelihatan tambah lemah gitu ya, melemah. Memang dia create higher high, tapi high levelnya tuh dibandingin dengan yang sebelumnya itu nggak jauh banget. Ya kalau kita lihat di sini, ini jelas banget adalah sebuah kondisi strength ya. Kita bilang momentum powerfulnya momentum dan powernya itu masih sangat signifikan. Tapi per di sini teman-teman lihat, dia naik itu dicicil ya, pelan-pelan, dan tambah lama tambah lemah gitu. Nah ini yang saya katakan, atau yang saya istilahnya sebutkan, bukan sebut ya, saya label dengan istilah momentum sudah mulai melemah. Jadi somehow kita perlu antisipasi nih terhadap buyers yang mungkin sudah mulai melemah, dan in the end sellers kita masuk dan akhirnya menekan harga untuk drop kembali. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini masih bagus ya. Kita masih nempel di IMA 8. Saya pikir kalau misalkan somehow Bitcoin close di bawah IMA 8, retest dan dia bertahan di bawahnya, which is IMA 8 kemungkinan akan seperti ini udah boleh mulai antisipasi nih teman-teman. Ibaratnya ada possibility harga itu mungkin akan masuk ke fase koreksi yang lebih jauh gitu. Dan sementara ini ya kita belum melihat indikasi itu. Bahkan tadi pagi waktu saya update ke teman-teman di Advance ya, bukan pagi sih, ini sekitar tadi ya, sekitar jam 8-an ya. Malam berarti udah sesi New York. Bagi saya pagi teman-teman. Nah, kita lihat di sini Bitcoin itu sempat ngetes ke IMA 21, dan sekarang kita ngelihat ya per saya bikin panah itu ya bener-bener mantul. IMA 21 itu memberikan pantulan untuk Bitcoin naik rebound hingga 21.400, tapi setelahnya slow lagi movementnya. Saya sebenarnya expecting harga itu bisa naik lumayan, karena di sini kelihatannya ada ascending triangle. Jadi kalau dia break harapannya bisa naik lumayan signifikan di atas 21.500. Tapi ternyata lagi-lagi kita cuman ketahan sedikit aja. Nah, ini adalah satu buah antisipasi yang kita perlu sama-sama pertimbangkan terhadap resiko atas potensi Bitcoin masuk ke fase koreksi yang lebih deep, which is mungkin ngetes ke level $20.000. Dan sementara itu yang masih saya pantau. Nah, pertanyaannya adalah PPI besok itu akan cenderung positif atau negatif. Kalau misalkan positif buat market crypto,
Oke, berarti big possibility-nya di hari besok kita bakal ngelihat Bitcoin bisa close di atas 21.500. Itu aja dulu untuk update saya sementara seputar Bitcoin. And then besok kita bakal bahas lagi untuk altcoin. Kita ngelihat ada beberapa yang punya opportunity bisa dimanfaatkan di trading. Salah satunya yang hari ini kita bahas adalah di Avalanche. Ini kita sama-sama bahas sama teman-teman di Advance juga. Kita ngelihat di sini terbentuk ascending triangle, and then saya katakan ya ini ada potensi dia bisa break dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih konservatif, mungkin much prefer untuk menunggu adanya break. Jadi break and retest. Tapi kalau misalkan yang nggak terlalu konservatif ya bisa aja entry lebih dulu. Dan ternyata banyak juga ya spekulan di teman-teman di dalam grup Advance ya. Ada yang udah entry jauh lebih early dan ada yang ya tadi baru masuk juga nih. Salah satunya ini dari Mr. Lombeng nih, salah satu favorit saya juga ya di dalam grup. Oke, dia udah entry. Oke. Nah, ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk update kita seputar market. Hopefully kita bisa dapat opportunity di trading, terutama untuk altcoin. Karena kita lihat Bitcoin kan kadang-kadang dengan posisi yang lumayan tinggi ini membuat orang-orang tuh agak bingung ya. Apakah udah boleh masuk sekarang atau lebih baik tunggu koreksi? Sebetulnya sih lebih baik tunggu koreksi. Dan selagi kita nunggu koreksi, biasanya Bitcoin sideways, altcoins tuh punya potensi untuk bergerak agak lebih bebas. Jadi kalau misalnya kita beruntung ketemu satu altcoins yang lagi mau digoreng bandar, itu kelihatan dari price actionnya, kita bisa manfaatkan. Dan ya ibaratnya untuk tetap ngikutin tren di time frame yang lebih kecil juga ya, menurut saya sangat possible untuk dilakukan. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver. Ingat pesan saya, perhatikan untuk sesi-sesi tertentu di Jepang, di sesi Asia dan sesi New York pada hari ini, perdagangan hari ini. Jadi ya waspada dan antisipasi. Sorry kalau saya ngomongnya agak ngelantur dikit, mungkin udah setengah-setengah yang agak mengantuk gitu. Oke. Jadi sebentar lagi saya akan istirahat juga. Once again, thank you very much for watching. I hope everyone enjoy your day today. Have a nice day. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.